Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amal yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bulakamba, Bapak Kasubi MPT. Yang saya hormati pengajar praktik CGP Angkatan 10. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bulakamba. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kenikmatan baik jasmani maupun rohani, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita semua bisa berkumpul di Lab IPA untuk melaksanakan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan calon guru putra di SMP Negeri 2 Bulakamba. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara tidak akan terlalu banyak menyampaikan mukadimah. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu pemaparan visi dan prakarsa perubahan, yang keempat tanya jawab dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk pembukaan marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Terima kasih, semoga acara hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan mendapatkan keberkahan. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari pengajar praktik yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Diuji. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Bulakamba. Salawat serta salam kami aturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya akan menuntun kita semua di rombongan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bulakamba, Bapak Basuki MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bulakamba serta CGP Angkatan 10 Bapak Muhammad Rosi Kamisar. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti untuk mandiri ya. Kita di sini belajar bareng, saya juga masih belajar. Di sini saya selaku pengajar praktek dari Bapak Muhammad Rizal. Ini akan membuka keterkaitan dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 2 Bulakamba. Jadi tujuan kegiatan pada hari ini adalah kita berdiskusi bareng. Monggo Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh Pak Rizal berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 2 Bulakamba. Jadi yang namanya visi dan prakarsa perubahan itu memang ada. Kalau misalnya visinya itu perlu diubah, ya silakan sesuai dengan kesepakatan bersama gitu. Kesepakatan yang ada di warga SMP Negeri 2 Bulakamba. Walaupun visi yang ada di sini sudah sangat bagus sekali, ya, unggul dalam mutu, santun dalam perilaku ya, santun dalam perilaku. Nah, itu sudah sangat luar biasa sekali. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan Pak Rizal dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah atau nanti yang mewakili di sini untuk membahas atau diskusi visi dan prakarsa perubahan. Maka dari itu saya mohon izin selaku PP untuk mendampingi Pak Rizal. Mohon doanya semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa
baik, sehingga menemukan hal-hal yang baik juga. Itu saja tujuan dari pembelajaran hari ini. Saya selaku pengajar praktek hanya bisa mendampingi dan kita sharing bareng, kita belajar bareng. Saya juga masih dalam proses pengembangan potensi saya, sehingga insya Allah nanti kedepannya ada hal yang baik juga. Kurang lebihnya mohon maaf, yang jelas pasti saya punya kesalahan. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan kegiatan ini. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari pengajar praktik Pak Dwi Puji. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Kurikulum Bapak Ibnu Sujono SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengajar praktek Bapak Dwi Puji dari Jatimulyo, yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Bukit, yang berbahagia Bapak Muhammad Rizal selaku calon pimpinan angkatan 10 Kabupaten Brebes. Puji Tuhan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merupakan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara pendampingan individu 2, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMP Negeri 2 Bukit yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rosi Hamzah. Jadi hari ini kita akan berdiskusi langsung tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini. Nanti kita semuanya bisa hidup di diskusinya. Nanti kita kita belajar bersama dengan Pak Rizal apa yang akan dipaparkan dengan oleh beliau. Kita akan bisa memahami, bisa mendapatkan suatu visi dan prakarsa perubahan yang akan dihasilkan pada hari ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Saya ucapkan selamat berdiskusi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya sekaligus motivasinya dari Pak Ibnu selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Negeri 2 Bukit. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak Muhammad Rosikan Rizal selaku calon guru penggerak angkatan 10. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari pembawa acara untuk memaparkan berbagai diskusi visi dan prakarsa perubahan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili Pak Ibnu Sujono sebagai kurikulum dan Pak pengajar praktek kami Pak Dwi Puji jauh-jauh datang ke sini untuk mengikuti diskusi saya. Alhamdulillah saya duduk. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sebagai salah satu tugas dari pendampingan individu dari calon guru penggerak angkatan 10 saya sendiri. Yang kita bahas hari ini adalah tentang visi kita atau visi dan prakarsa perubahan kita di sekolah kita, apakah kita perlu diperbaiki ataupun tetap digunakan. Oke, kita mulai.
Next slide. Oke, di situ diskusi ini telah pendampingan individu. Yang kedua, diskusi visi dan prakarsa perubahan dengan judul visi guru penggerak manajemen perubahan inti apresiatif Bagja calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 tahun 2018 yang dilaksanakan pada 14 Januari 2024. Next slide. Perkenalkan dulu, tolong jangan lihat fotonya, tapi alhamdulillah itu saya dari editnya satu malam berbagi kamu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyid Rizal, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 kampus dari SMP 2 Belakang. Next slide. Sebelum kita melaksanakan diskusi ini, ada beberapa kesepakatan kelas atau kesepakatan forum ini yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama itu ada satu, saling menghargai. Nanti kita diskusi itu diharapkan saling berinteraksi. Saya paparkan, nanti Bapak Ibu guru nanti akan berdiskusi bersama. Yang kedua yaitu gembira, harus gembira. Makanya saya sudah menyediakan, saya masak sendiri, itu ada jajan, alhamdulillah. Jadi tolong dihargai, tolong habiskan. Itu buat gembira. Jadi faktor yang utama gembira itu adalah kenyang dulu, nanti gembira. Yang ketiga ada aktif dalam diskusi. Saya harapkan aktif lah, minimalnya jangan tidur. Yang keempat ada berpartisipasi penuh. Selain dari saya yang akan memaparkan, bahwa ibu guru juga harus ikut itu. Yang terakhir ada berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka itu dalam artian kita bangun visi ini supaya untuk menentukan kedepannya visi sekolah kita itu bagaimana depannya. Oke, mari kita simak pemaparan materi ini. Oke, tujuan kegiatan sosialisasi visi yang pertama adalah melalui diskusi serta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi calon guru penggerak itu diharapkan oleh kementerian bahwa bisa menerapkan sesuai pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi murid kita tuh didewakan. Jadi usahakan bukan guru yang berpusat pada guru, tapi berpusat pada murid. Supaya apa? Supaya murid itu bahagia. Tujuan kementerian itu membuat suasana pembelajaran itu baik suasana KBM di kelas atau suasana sekolahnya, jadi berpusat pada murid. Yang kedua, melalui kegiatan ini, diskusi ini, serta kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah, impian dan cita-cita murid dengan tepat. Jadi kita mencoba dengan diskusi ini itu kita akan menerapkan apakah visi kita di sekolah ini sudah tepat untuk cita-cita ke depannya, cita-cita siswa yang tepat menurut kita. Selanjutnya yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya dengan tepat. Jadi setelah kita tentukan visinya, kita tahu apa sih program-program yang bisa menularkan visi itu ke dalam program-program yang bisa tepat dilaksanakan oleh siswa, baik oleh siswa sendiri ataupun guru kita sebagai guru. Oke, ada beberapa tujuan kita, yaitu dalam calon guru penggerak itu memimpikan sebuah siswa yang ideal menurut Kementerian Pendidikan. Di situ saya sendiri sebagai calon guru penggerak di modul 1 sudah menerangkan tentang yang pertama ada 3 modul, ada 3 modul, tapi di modul 1 ada 3 babnya. Yang pertama itu modul 1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita tahu Ki Hajar Dewantara itu salah satu bapak pendidikan bangsa kita yang di filosofi di situ. Nah, di modul 1 kita tahu bahwa ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.2 itu saya dipelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Nah, di kegiatan ini salah satunya itu ada di modul 1.3, visi guru penggerak.
yang mana dari diskusi ini mencakup nilai filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai peran dari guru penggerak. Oke, di modul 1 saya paparkan dulu bahwa untuk mewujudkan impian di masa depan, di modul 1.1 itu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Karena Ki Hajar Dewantara salah satu tokoh yang mengedepankan memperjuangkan pendidikan di Indonesia supaya lebih maju lagi. Dahulu pendidikan kita itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berpendidikan, bisa sekolah. Salah satu contoh bukti nyata itu ada sekolah yang SR, sekolah rakyat. Kalau di Brebes itu ada di SD 3 Brebes, itu sekolah rakyat yang pertama. Yang sekolah di situ ya hanya orang-orang yang kaya saja. Kalau ada dulu tuh ada strata, jadi golongan biasa, golongan kiai, dan golongan pejabat di situ masuknya ke kiai. Kiai itu. Nah, yang sekolah itu ya paling orang kaya saja atau orang-orang anak pejabat. Maaf ada sedikit itu tadi ada informasi tentang kebahagiaan SK. Jadi saya fokus ke sini kali ini penting sekali buat saya. Kalau SK udah jadi ya tenang masalah. Ada sebuah kertas ya. Kalau ini kan visi sekolah ke depan masa depan, jadi ini lebih penting insya Allah sekali ya. Silakan. Oke, kembali lagi ke modul 1.1. Tadi cerita sedikit tentang pendidikan itu. Jadi dahulu itu ada banyak para pejuang pendidikan, dari mulai tidak hanya Ki Hajar Dewantara, pada para kiai-kiai sepuh itu memperjuangkan pendidikannya. Walaupun pendidikan formal itu hanya sedikit yang bisa menikmati dari zaman Belanda itu ada sedikit. Kita mengetahui ada SR, sekolah rakyat, salah satu yang ada di SD 3 Brebes. Nah, di Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, balik lagi Ki Hajar Dewantara itu mempunyai pemikiran bahwa anak itu harus bahagia dulu, anak itu harus selamat. Semakin anak itu keselamatan, maksudnya itu anak tidak diancam, tidak merasa terancam, tidak merasa terpojokan, tidak merasa grogi, tidak merasa tertekan di kelasnya. Tapi mereka itu merasa selamat dulu di situ, keselamatan. Yang kedua, kebahagiaan. Jadi fokus kita di Hajar Dewantara itu memfokuskan bahwa kebahagiaan siswa itu di atas segalanya. Mereka harus bahagia dulu. Kalau mereka bahagia, semua materi pelajaran pasti akan bisa disampaikan atau bisa diresapi dengan mudah sekali. Oke. Selanjutnya di modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama itu berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat ada kolaboratif, yang kelima atau keempat itu ada inovatif. Nilai-nilai ini yang pasti harusnya semua guru itu mesti harus bergerak, harus mempunyai dipunyai. Yang paling akhir dari itu adalah yang inovatif. Jadi tiga ini dari tiga berpihak pada guru, mandiri, reflektif, dan kolaboratif itu harusnya sudah menyatu pada kita sebagai guru. Guru itu harusnya berpihak pada murid. Yang kedua mandiri, harusnya guru itu harus mandiri, tidak bergantung kepada orang-orang lain. Reflektif, guru itu harus merefleksikan diri sendiri. Kita itu harus merefleksikan, oh tadi ngajarnya bagaimana sih? Oh kita itu ngajarnya itu ternyata ada yang kurang. Nah, cara bereflektif itu ya diri sendiri bisa bertanya kepada teman sejawat, bisa bertanya dengan muridnya. Tujuannya itu. Yang ke nilai lagi ada kolaboratif. Nilai kolaboratif kita sebagai guru penggerak utama ada guru
kawan dengan imajinasi juga kolaboratif itu dalam artian kita harus bekerjasama, saling bekerjasama dengan teman sebayanya, teman sejawatnya sebagai koalisinya, baik itu yang lebih tua atau yang lebih muda sama. Kita satu profesi guru ya sama, guru harus berkolaborasi, saling seperti sekarang ini kita berkolaborasi untuk diskusi. Nah, itu satu. Yang ketiga, yang keempat ada inovatif. Inovatif itu berarti kita harus mempunyai ide cemerlang. Yang mana inovatif itu bisa digunakan untuk kita sendiri dalam pembelajaran ataupun ditiru orang lain. Kita punya salah satu guru yang hebat di sini, ada beberapa maba, itu ada Prof. kita, Pak Teguh. Itu sudah menciptakan berbagai aplikasi. Itu karya inovatif, walaupun dia lebih tua dari kita sebagai yang lebih muda, apalagi saya, ya itu beliau luar biasa. Saya bangga dengan beliau. Sekarang sudah mulai ada generasi penerusnya. Teman saya, ya Allah, ya Pak itu, beliau sudah bisa meneruskan Pak Teguh sebagai inovatifnya banyak. Yang ketiga, yang kedua adalah peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu yang pertama adalah menjadi pemimpin pelajaran. Kita jadi pemimpin pelajaran di kelas, kita pemimpinnya, dan kita yang membimbing mereka, mendidik, mengasah mereka menjadi siswa yang baik. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Coach dalam artian itu sebagai teman sharing, teman berbagi, teman yang sekiranya bisa menjadikan kita itu saling membantu dalam berbagai hal permasalahan yang ada dalam guru yang lain. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Kita mendorong kolaborasi dengan kegiatan ini, kita mendorong berkolaborasi dengan berbagai guru untuk ayo bagaimana kita berdiskusi ini tentang visi. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid, student agency, atau mengerjakan komunitas praktisi. Yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Alhamdulillah di SMP beberapa ada beberapa komunitas praktisi yang sudah digerakkan, sudah mulai bergerak dan bagus. Saya dukung sekali. Saya selaku salah satu guru di sini itu sangat mendukung. Berbagai pemateri di sini, alhamdulillah Pak PP sudah bisa memaparkan. Saya selalu mendorong mereka, apalagi di sini sudah ada materi Andalita IA nasional Pak Ibu Sujana dan Pak Instruktur Kabupaten Pak Chandra untuk olahraga, dan mereka juga kabupaten. Alhamdulillah Pak, kalau di situ nggak kurang pemateri itu, alhamdulillah di sini banyak. Makanya kalau kita kolaborasi di sini itu alhamdulillah baik sekali. Untuk Pak Heru juga nanti di bahasa Indonesia alhamdulillah bagus. Prestasinya banyak Pak. Alhamdulillah Pak Karno alhamdulillah bagus. Saya pengen seperti kita berkolaborasi sebagai komunitas praktisi ya Pak ya. Jadi komunitas praktisi bertujuan ya mendorong kita sebagai guru untuk berbagi sharing tentang apapun yang mereka dapat, kita berbagi sharing. Alhamdulillah dikerjakan. Yang kedua, yang ketiga, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dalam perumusan visi menggunakan model IA atau Theory Appreciative dengan pendekatan Bagja. Dulu saya tidak tahu apa sih Bagja. Itu bahasa Sunda. Bagja itu ada singkatannya. Dan untuk merumuskan prakarsa perubahan menggunakan pendekatan atap. Atapnya apa gede? Ternyata itu ada singkatannya atap. Nanti kita lihat lagi. Oke. Untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid dapat menggunakan pendekatan TIA atau Appreciative. Yang kedua, profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika guru penggerak kita atau guru utama memiliki visi untuk menciptakan perubahan baik di sekolah dan mempunyai profil pelajar Pancasila atau P3. Profil pelajar Pancasila, saya itu adalah kepleset pemuda Pancasila, jadi harus itu profil pelajar Pancasila. Tapi mungkin ini pencetusnya mungkin bagus, jadi biar teringat terus. Ada 5 profil pelajar Pancasila di situ. Selanjutnya kalau teman-teman yang lain itu bisa buat lagu, karena saya nggak bisa buat lagu ya. Intinya itulah. Yang pertama itu berpihak pada Persatuan Indonesia, dan yang kaya itu mandi. Pendekatan Theory Appreciative atau Theory adalah suatu filosofi
suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menentukan hal positif dalam diri seorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Itu menurut Core Parental and Witness di tahun 2025. EI atau Inquiry Kreatif. EI dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dari berbagai dan berbasis kekuatan. Konsep EI ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider atau Cooperrider and Witness di tahun 2005 dan Nobel and Maker di tahun 2016. Nah, sedangkan visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi visi itu sesuatu yang masa depan kita, yang kita harapkan pada visi. Jadi semua orang itu ada visi. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membuat kita untuk merencanakan atau menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi semua orang itu pasti punya visi, dan visi itu pasti bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi ini. Jadi kodrat alam, kodrat lingkungan, itu visi itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya sekolah itu juga punya harus bisa visinya bisa berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang visinya seperti ini, zaman ini berubah. Yang intinya sama, untuk mewujudkan masa depan siswa yang lebih baik. Inquiry Kreatif itu atau Bagja itu adalah sebagai singkatannya ternyata Bagja. Bagja itu buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga G-nya gali impian, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Dari mulai tahapan ini itu di akhirnya atur eksekusi. Dulu dari mulai buat pertanyaan itu apa sih yang kita lihat dari siswa itu? Apa yang kita lihat? Apa kekurangan kita sih? Apa sih masalah yang ada dari siswa? Itu buat pertanyaan. Oh ternyata dari pertanyaan itu bisa kita contoh. Ternyata siswa kita itu dalam berpakaian kurang rapi. Oh jadi buat pertanyaan. Oh kenapa siswa berpakaian kurang rapi? Ambil pelajaran dari mana? Ambil pelajaran itu dari kita bisa lihat dari sekolah lain. Kita gali itu. Yang ketiga ada gali impian. Impian kita apa? Impian dari permasalahan itu. Oh kita tuh pengennya sekolah anak-anak itu rapi dalam pelajaran. Gali impian. Jabarkan rencana. Kita udah mulai membuat rencana. Rencana bagaimana supaya siswa itu bisa rapi. Setelah jabarkan rencana, atur eksekusi. Ya, atur eksekusi bagaimana? Atur eksekusi itu buat program yang bisa menyelesaikan apa sih yang dari masalah yang ada di sini. Sekarang atap ternyata ada singkatannya. A yaitu awal aset. Aset dalam hal ini adalah kemampuan anak mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam adalah awal yang baik untuk anak dalam mengekspresikan, mengkreasi narasi, makna, ide-ide, opini mereka. Yang ketiga T, tahapan, tantangan adalah menyerahkan kebiasaan kopas, mengarahkan kebiasaan kopas saling tempel sehingga anak menjadi lebih awas dengan sumber hak cipta copyright dan ide-ide opini kreasi mereka sendiri. Yang ketiga aksi membantu anak untuk belajar, berlatih, membuat acuan, citation atau membuat pesan yang efektif atau cohesion dan mengkreasi narasi, makna dan ide opini mereka sendiri. Aksi. Yang ketiga pembelajaran. Anak paham mengapa mereka berbuat seperti itu. Mereka menjunjung tinggi kreativitas dan integritas akademik di era informasi dan kemajuan ekonomi digital. Yang kedua menghargai dan memproses gagasan informasi yang ada ketika mengekspresikan pikiran dan atau perubahan perasaan sendiri dalam bentuk karya, tuntunan dan profil belajar. Oke, kita mulai diskusi rasa visi dan terpaksa perubahan pola. Tujuan diskusi ini yang pertama adalah mengkomunikasikan visi dan terpaksa perubahan. Yang kedua, mengidentifikasi program yang bisa dilakukan di sekolah. Program apa sih yang sekiranya ada di sekolah itu bisa sesuai dengan visi yang diatas. Sekarang mulai lagi apa itu visi? Dulu saat itu kita sering ditanya,
jika sudah besar nanti mau jadi apa? Pernah ya sama bapaknya gitu dulu atau mbaknya gitu. Ini udah besar jadi apa? Mau jadi apa? Apa jawabnya? Mau jadi Superman Pak. Mau jadi pilot Pak. Mau jadi karateka Pak. Mau jadi presiden Pak. Nah itu dari kecil kita orang tua kita itu sudah mendidik kita sebagai apa sih harusnya visi. Tidak menonton rumus, jual kayak sebut juga melihat di luar. Nah, pasti kan ada visinya. Kita sudah mulai dari itu. Visi adalah penggambaran harapan kita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Jadi harapan kita itu jadi apa? Sama seperti orang tua kembali tadi kepada orang tua kita yang kadang bertanya, apa visi kamu? Apa impian kamu jadi apa? Kalau kita lihatnya sering lihatnya polisi, oh saya ingin jadi polisi Pak. Oh saya ingin jadi tentara Pak. Kan jarang tuh, oh saya ingin jadi pelawak Pak. Karena mereka jarang lihat itu. Yang kedua, visi dari tentang visi adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Perubahan yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan warga sekolah. Jadi visi itu yang kita harapkan adalah perubahan dasar yang berkelanjutan, yang merupakan menjadikan budaya sekolah itu dan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kita harapkan kita diskusi ini membuat visi yang sekiranya itu nyata ada di kita sendiri. Kita lihatnya bagaimana. Oke, kita mulai dari ini mumpung masih banyak. Kita mulai diskusi ini. Ada kita terlihat cerita cita-cita untuk murid kita. Ada beberapa kalimat penumpang gitu, atau kalimat yang belum lengkap. Nanti Bapak Ibu akan menuliskan. Ada 5 kalimat penumpang, nanti saya bagikan keynote-nya. Apa namanya? Nanti kalau Bapak Ibu sudah tulis. Di itu ada kalimat penumpang yang pertama sticky note ya, alhamdulillah. Maka penumpang apa? Sticky note itu nanti Bapak Ibu menjawab di sini. Di ini ada 5 ini. Boleh pakai 5 sekalian atau pakai yang satu boleh. Satu dulu ya. Oke, satu dulu yang mana dulu. Kita mulai dari kita memimpikan muridnya seperti apa. Monggo Bapak Ibu tinggal jawab di situ. Wajar. Kita memimpikan murid yang apa? Karena kita bangsa kita tentang agama, ya sekarang itu fokusnya kita muridnya seperti apa? Karena kan kita kan beragama Islam, beragama baik Islam, Kristen. Kita dulu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Nanti kalau sudah, tolong ditempelkan di sini. Ya, ada Pak.
Sambut semua. Oke, kita coba yang pertama dulu. Kita mau membimbingkan murid yang seperti apa? Kita ambil contoh punya Pak Karno. Kita membimbingkan murid yang berakhlak. Yang selanjutnya dari Budian. Yang pertama berakhlak, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, benar. Yang ketiga dari Bu Lela berakhlak religius. Alhamdulillah. Religius banyak kiai di sini. Yang keempat dari Pak Heru berakhlak berkarakter. Ya. Yang kelima ada berakhlak mulia, disiplin dan berkarakter. Yang keenam ada kita memimpikan murid yang berakhlak. Yang selanjutnya murid yang mempunyai karakter bagus. Yang selanjutnya ada bertakwa dan berkarakter. Dari Pak Asep berkarakter mulia dan serta pandai. Oke. Bapak Ibu, bahwa kita memimpikan murid yang pertama itu karena di zaman yang sekarang ini kita butuh siswa yang berkarakter yang pertama. Yang kedua berakhlak. Berakhlak dan berkarakter menurut Bapak dan Ibu lebih memilih yang mana? Lebih dulu mana menurut Bapak? Berakhlak dulu atau berkarakter dulu? Berakhlak, iya. Ketika kita itu punya murid yang berakhlak, otomatis akan berkarakter. Berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya. Di profil itu juga mengutamakan yang pertama adalah berkarakter berketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang yang kedua, kita mempercaya bahwa murid adalah Tadi keterkaitan dengan kita memimpikan murid yang berkarakter dan berakhlak. iya. Yang ditulis nanti bahasa dulu Pak. Nah, itu kan impian dari Bapak. Oh iya. Maaf Pak. Yang pertama kesimpulannya apa? Ditulis di bawah itu nggak apa-apa Pak Riza. Pakai pinggul itu. Oh di situ ya. Oke. Jadi kita sepakati bahwa nomor 1 kita memimpikan murid yang berakhlak dan berkarakter. Ya, Di bawah ini Pak Riza. Oh. Berakhlak dan berkarakter. Jadi poin nomor 1, pertanyaan nomor 1, yang kita harapkan dari yang kita impikan murid kita adalah berakhlak dan berkarakter. Kita mulai ke nomor yang kedua. Yang nomor 2, kita mempercayai bahwa murid itu adalah apa? Adalah Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah siswa yang apa? Siswa yang mempunyai karakter apa? Siswa yang selalu bersemangat, apa siswa yang murid yang penuh dengan inovatif atau kreatif
siswa murid yang apa? Menurut Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid kita itu apa? Apakah sanggup melakukan sesuatu yang kita beri, atau siswa itu lemah, atau apa? Menurut Bapak Ibu, di sekolah kita itu bagaimana siswanya, muridnya? Siswa yang selalu tersenyum, siswa yang selalu ramah, siswa yang bisa berkarakter, sudah mulai karakter, atau bagaimana? Menurut Bapak Ibu, kita percaya bahwa siswa itu atau murid itu adalah apa? Atau mulai adalah aset yang bisa menjadi tonggak masa depan, atau adalah siswa yang selalu bahagia. Juga kalau sudah memberi nanti tempel di bawah di atas. Oke, saya bacakan dari beberapa jawaban Bapak Ibu. Ada 9, ada 12. Yang pertama itu aset untuk masa depan. Siswa kita adalah aset untuk masa depan. Ya. Yang kedua, pribadi yang unik dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa kemampuan dia itu berbeda, tidak mungkin sama. Karena cetakannya berbeda-beda, otomatis kemampuan mereka juga berbeda. Tidak akan mungkin sama setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga ada kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang kreatif. Nah, kita percaya itu. Kenapa kita bisa percaya? Coba lihat Bapak Ibu ketika kosong, mereka akan berteriak, itu kan kreatif, untuk kreatif mereka. Atau ketika bapak gurunya mau pulang, izin pulang, mereka itu akan ketawa, itu kan kreatif mereka. Jadi ekspresi mereka itu salah satu upaya kreatif mereka. Saya percaya akan hal itu. Ketika jam bersikis kosong, mereka itu pasti akan bahagia. Lanjutkan. Yang ketiga, keempat adalah murid adalah ibarat kertas yang kosong yang bisa kita isi sesuai dengan visi dan misi kita. Betul sekali. Murid itu kosong, tapi tidak kosong sekali karena murid itu biasanya sudah dididik sendiri oleh lingkungan dan keluarga. Jadi tidak hanya kosong plong, tapi kita hanya melengkapi sebagai guru di kertas tersebut. Yang kita harapkan ya terisi dengan yang baik sesuai dengan tujuan dan visi sekolah. Yang kedua, yang selanjutnya yang kelima ada kertas. Siswa murid adalah kertas putih yang bisa kita bentuk sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, berarti kertas tadi kertas kosong jadi kertas putih. Jadi dibentuk sesuai dengan perkembangan zaman. Zamannya itu pengennya seperti apa? Zamannya pengen kita itu digitalisasi, ya kita bentuk dengan digitalisasi, tapi dengan arah-arah yang baik oleh kita. Yang selanjutnya siswa yang bertanggung jawab. Murid tadi siswa yang tahu betul sekali tentang bertanggung jawab. Mereka paham bahwa tugas mereka ya sekolah, bukan membantu orang tuanya untuk bekerja di ladang, bekerja di kafe atau tunjuk. Mereka bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri dengan cara ya mereka bersekolah. Yang selanjutnya murid yang memiliki potensi, bakat dan apa ini? Minat, ya, punya bakat dan minat. Iya, setiap siswa itu mesti punya bakat dan minatnya. Ada yang bakatnya hanya ngomong terus, itu kan bakat ya. Nggak semua orang itu bisa ngomong terus. Ketika kita ngajar mereka ngomong terus, bakatnya ngomong. Jadi kita harus bisa memahami bakat mereka.
Kalau Bapak Ibu tuh dalam pelajaran melihat ada anak-anak yang paling ngomong terus, kita gali potensi mereka. Coba yang mereka tuh maju ke depan untuk ngomong, pasti yang mereka akan diam. Tapi kan bakat mereka memang dari bakat ngomong. Atau kita lihat dari di olahraga bisa mencobai ada siswa yang larinya itu ketika disuruh kencang sekali. Ada lagi siswa yang ternyata lari kencangnya itu kalau sedang kebelet ya. Ya, itu kan berarti ada bakat mereka itu bisa digali di situ. Sebagai guru kita akan tahu bahwa bakat dan potensi minat mereka itu harus tahu. Yang selanjutnya siswa itu aset pendidikan masa depan. Iya, aset pendidikan kita. Aset itu tidak bisa berubah sesuatu yang bergerak atau tidak bergerak. Nah, aset pendidikan masa depan yaitu murid kita. Kalau tidak ada murid ya sekolah tidak ada. Kita tidak ada. Yang selanjutnya ada makhluk yang punya talent sendiri-sendiri. Makhluk yang mempunyai talent atau bakat sendiri. Setiap siswa punya bakat-bakat sendiri. Tugas kita itu menggali potensi dan talent mereka. Syukur-syukur bisa menjumpai atau menggali potensi mereka. Yang selanjutnya siswa yang baik. Simpel. Karena siswa itu baik sebenarnya. Tergantung kita ini sebagai guru. Kalau kita bisa menerapkan hal baik, siswa akan baik. Kalau kita belum bisa menerapkan hal baik, ya siswa kita harus maklum bahwa siswa itu kurang baik. Guru itu bukan hanya di sekolah, tapi guru di lingkungan mereka guru, semua guru. Di orang tua mereka juga guru. Kalau mereka menjumpai guru yang baik, pasti mereka akan baik. Kalau mereka menjumpai guru yang tidak baik, ya mereka tidak baik. Selanjutnya siswa yang mempunyai kelebihan masing-masing, siswa yang mempunyai pribadi yang menyenangkan. Ya, siswa itu sudah menyenangkan, tergantung kita, persepsi kita sendiri. Yang selanjutnya inspirasi pembelajaran. Siswa itu inspirasi, betul sekali. Kalau kita pahami dunia pendidikan, Bapak Ibu guru kan salah satu guru yang sudah lama sekali mengajar pasti berinspirasi. Inspirasinya bagaimana? Ketika Bapak Ibu mengajar pasti menjumpai siswa yang berbeda satu sama lain. Oh, dulu itu saya pernah menjumpai siswa yang pelongo-pelongo, tapi kok ketika dia disuruh untuk mengerjakan sesuatu dia nomor satu. Oh, berarti kita inspirasi. Oh, jadi pengalaman kita mengajar itu menjadikan inspirasi mereka. Yang pertanyaan nomor 3, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Mengutamakan tentang pendidikan agamanya atau mengutamakan tentang apa? Menurut Bapak Ibu sendiri di sekolah kita itu mengutamakan apa? Monggo, main lagi. Oke, sebelum kita mengerjakan nomor 3, kita simpulkan dulu. Siswa kita itu percaya bahwa siswa murid atau kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang mempunyai bakat dan minatnya. Jadi pribadi atau murid yang mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Oke, kita simpulkan di pertanyaan nomor 2. Kita percaya bahwa murid kita itu murid yang mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama mereka bakatnya, tidak mungkin sama mereka minatnya, tapi sama, tapi pasti ada yang berbeda. Oke, setelah nomor 2 kita mulai ke nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apakah mengutamakan pendidikan yang bertanggung, mengutamakan
agamanya atau pelajaran keagamaan, atau utamakan pendidikan siswanya atau karakter siswa, kemudian karakter siswanya, sikapnya bisa gitu. Oke, namun silakan ditempel di yang atas nomor 3. Semoga Bapak Ibu sekalian yang dimakan itu hasil karya saya. Oke, sebelum saya paparkan tentang jawaban jenengan di pertanyaan di sekolah kita itu mengutamakan apa? Ya, kita adakah baiknya dari pembelajaran guru penggerak itu diharapkan kita bisa menggunakan namanya pecahan es atau ice breaking. Ya. Oke. Oke, kalau yang belum tahu, ice breaking itu salah satu upaya untuk mensegarkan siswa supaya mereka tidak ngantuk, supaya mereka bisa kembali fit lagi. Oke, karena itu silakan Bapak dan Ibu guru berdiri dulu sebentar. Monggo duduk sebentar. Oke, namun tolong tegakkan badan panjenengan. Tegakkan dulu, karena kita paham bahwa ketika tegak itu akan meloloskan udara dengan baik, sirkulasi udara dengan baik. Oke, SDG yang kali ini akan memfokuskan kalian. Jadi meminta Bapak dan Ibu itu fokus apa yang saya ucapkan dan apa yang saya gerakkan. Oke, ada beberapa instruksi yang saya akan berikan. Tolong dipahami dan dengarkan. Bahwa instruksi yang pertama itu kalau saya mengucapkan satu, silakan Bapak Ibu tepuk pundaknya satu kali sebelah kiri. Kalau pundaknya kiri. Semoga dengar. Kalau yang saya bilang nomor 2 itu pundak sebelah kanan 2 kali. Oke. Kalau saya bilang nomor 3, Bapak Ibu hori. Oke. Yang keempat dosa, karena kita tuh fokusnya biar dulu. Oke. Ingat apa yang saya ucapkan. 1 itu sebelah kiri 1 kali, kanan itu 2 kali, 3 hori, 4 hori. 3 kali aja. Horenya 3 kali ya. Hori. Bapak Ibu kalau yang salah nanti saya minta ke Bapak Ibu membayar saya. Makanya fokus.
Iya. Yang namanya SBD kan harusnya cerah ya, bahagia ya. Kalau suasana kita ngantuk kan nggak boleh kok. Oke, siap ya? Siap. Posisi tegak. Ambil udara yang baik. Fokus kita akan sesuai dengan omongan saya. 1, 2, 1, 3. Kayaknya kurang lengkap. Ini saudara saya. Oke, mulai ya. Sikap tegak. 1, 2, 1. Karena instruksi, kalau instruksi kan sengaja bahasa Latin, ternyata Bapak Ibu itu luar biasa sekali. Oke, ulang lagi. Biar waktunya itu seger. 1, 2, hore. Belum. Oh, jangan. Belum. Berarti alhamdulillah sekali loh. Satu lagi. Kalau sesuai itu saya. Kalau saya bilang hore jangan tegur. Ya. Bapak itu hanya mendengarkan angka saja. 1, 2, dan 3. 1. Oke, mulai. 1, 3. Hore, hore, hore. 1, 2, 1. Hore. Alhamdulillah, matur suwun dulu. Alhamdulillah, saya dapat biaya dari dia. Ice breaking itu salah satu pengalaman ya Bu, bahwa saya itu jarang sekali menggunakan ini. Dan ketika anak saya terapkan gitu langsung ke anak lomo. Ngapain Pak? Iya, saya susah. Saya jujur ngobrol ke anak didik juga ya. Pak Guru tuh nggak pernah selama 12 tahun atau 15 tahun lebih program aja jarang pakai. Nah, ketika program mengikuti CDT ini, oh ternyata bagus ya. Oh iya, walaupun muka itu pasti akan memerah dengan sendiri. Susah loh. Makanya Pak Guru, saya sendiri menginspirasikan kepada anak-anak didik supaya kalian itu harus terbiasa dengan ice breaking. Ice breaking itu biasanya digunakan di berbagai ekstrakurikuler. Ya, ada pramuka terutama pasti ada itu. Tepung pramuka, maksudnya ya, prok, tepung sakit gitu. Di PMR dia sama, di Paskibra juga sama. Itu tujuannya itu. Ketika kalian tidak pernah ikut ekstrak, kalian jangan bisa melaksanakan ini. Nah, itu sama halnya dengan saya sendiri. Saya jarang sekali ikut ekstrak, apalagi pramuka. Saya nggak pernah. Makanya saya susah sekali melaksanakan SD. Oke, kita bahas lagi tentang materi itu. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan dari jawaban Bapak Ibu, yang pertama itu kedisiplinan dan religius kolaboratif. Ya, betul. Yang kedua itu adalah saling berbagi yang bertujuan untuk masuk surga. Itu memang luar biasa ya. Sekolah kita itu saling berbagi, memang luar biasa sekali. Yang ketiga adalah mengutamakan karakter yang positif. Betul sekali. Kalau ibunya itu punya karakter positif, otomatis siswanya akan dengan sendirinya berkarakter positif. Yang selanjutnya, motivasi keunggulan dalam pembelajaran. Memotivasi. Guru kita itu kebanyakan menjadi para motivator. Karena guru itu duduk seperti itu. Nah, mungkin guru itu dituntut untuk menjadi diktator, tapi motivator. Yang selanjutnya, menjelaskan pembelajaran yang bersumber pada siswa, berpusat pada siswa. Iya, sekolah kita itu bersumber pada siswa. Betul sekali. Yang selanjutnya, mengutamakan pendidikan berkarakter. Yang selanjutnya, mengutamakan pembentukan karakter siswa berupa kedisiplinan. Yang selanjutnya, ada kejujuran. Yang selanjutnya, sekolah kita mengutamakan kebahagiaan siswa.
Ya, kita mengutamakan itu bahagia, seperti itu harus bahagia. Yang selanjutnya mengutamakan pendidikan karakter dan moral siswa, membentuk karakter yang religius. Dari pertanyaan nomor 3 kita bisa simpulkan bahwa sekolah kita itu membentuk disiplin, mengutamakan positif, itu sama dengan pembentukan karakter ya, Bapak Ibu. Betul? Iya, jadi siswa kita itu mengutamakan pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Karakter yang positif pastinya. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, pertanyaan nomor 4 adalah murid di sekolah kita sadar bahwa apa sih? Kita tuh murid itu sadar bahwa apa? Apakah mereka harus patuh pada aturan atau apakah mereka harus sadar bahwa sekolah mempunyai aturan-aturan? Bapak Ibu, sekolah kita itu sudah apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Sadar betul bahwa disiplin itu yang paling utama. Sadar betul bahwa sekolah kita itu sangat maju. Oke, pertanyaan keempat kita bacakan. Kita paham bahwa di sekolah kita itu sadar betul bahwa sekolah kita itu perlu upaya untuk meningkatkan lingkungan. Jadi belajar lingkungan itu ada salah satu upaya menurut kita sadar betul dengan cara pengajaran biopori sampah dan banjir. Mereka tuh sadar akan itu. Kita akan itu. Yang selanjutnya menaati peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya, siswa kita itu taat dengan peraturan. Yang ketiga, sekolah adalah tempat menuntut ilmu dan belajar berbagai ilmu. Sekolah kita itu. Yang keempat, disiplin adalah paling utama. Kita sadar bahwa murid di sekolah itu disiplin. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan itu penting. Yang selanjutnya, kita sadar betul murid kita itu pembelajaran masih jauh, mungkin masih jauh dari harapan. Masih ada jenjang yang harus mereka tempuh selain SMP.
Yang selanjutnya, karakter baik disiplin sangat diutamakan. Yang selanjutnya, sadar betul mengutamakan ilmu. Yang terakhir, sadar bahwa kedisiplinan merupakan cara dalam membentuk karakter. Oke, kita dapat simpulkan bahwa murid di sekolah itu sadar akan kedisiplinan dalam menaati peraturan. Dalam menaati peraturan. Oke. Dari simpulan nomor 4 di pertanyaan nomor 4, murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu tahu bahwa kedisiplinan ada dalam menaati peraturan. Sekarang ke nomor 5, kalimat terbang yang akan kita bahas yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Bahwa contohnya itu bahwa membentuk karakter siswa itu harus diutamakan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa mendidik atau belajar itu harus berkelanjutan. Pendidikan akhlak harus diutamakan. Itu salah satu contohnya. Oke, dari jawaban nomor 5 kita bisa bacakan. Yang pertama itu, kita dan warga sekolah ini paham bahwa belajar sesuai bakat dan minat murid sangat mengasihkan. Di setiap sekolah kita menaati dan mematuhi tata tertib sekolah. Yang selanjutnya, bahwa pelajaran karakter harus berkesinambungan. Yang selanjutnya, mendidik adalah suatu kegiatan yang harus memperhatikan kodrat dan zaman, kodrat siswa dan zaman harus kita itu. Yang kenyamanan sekolah harus diutamakan. Selanjutnya ada berbuat baik akan meningkatkan rezeki buat sekolah dan siswa. Itu salah satu konsep yang bagus. Lingkungan yang bersih dan sehat itu diperlukan saat pembelajaran. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa karakter harus diutamakan. Yang lain belajar harus dengan ketekunan. Ada lagi salah satu perbuatan yang baik digunakan adalah infak yang bisa melipat gandakan rezeki.
siswa 1. Kita pahamkan hal itu. Bahwa dari kita paham itu, kita bisa simpulkan bahwa kita paham bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat dan dengan bahwa sekolah adalah tempat untuk membentuk siswa yang baik sesuai kodrat dan Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita bahas tentang kalimat penumpang yang kita bisa simpulkan di situ. Yang pertama, di situ berkarakter dan berakhlak berkarakter, atau siswa saya indikan murid-muridnya ini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak pertama, berbudi pekerti luhur, santun terhadap guru, orang tua dan rekannya, semangat belajar untuk meraih prestasi, mandiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Sama seperti yang kita diskusikan bahwa berakhlak dan berkarakter. Mereka itu harus punya karakter, berakhlak, berbudi pekerti luhur, santun terhadap guru, orang tua dan rekannya. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter, mempunyai bakat dan nilai yang berbeda, mempunyai karakter dan keunikan masing-masing, bakat dan nilai masing-masing, keistimewaan serta bakatnya dapat digali sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya. Ketika kita bisa memanfaatkan karakter mereka, bisa mengeluarkan bakat dan nilai mereka, kita mengoptimalkan, mereka akan tumbuh dengan berkembang dengan baik. Di sekolah saya mengutamakan, atau kita mengutamakan pendidikan budaya berkarakter yang baik. Ya, kita mengutamakan pembentukan karakter di sini. Karakter yang baik, karakter yang positif. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah yang untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran yang baik, ilmu dan budi pekerti yang luhur. Kita itu menerapkan itu. Kita menerapkan budi pekerti yang luhur. Kalau kita bisa menerapkan akhlak yang baik, otomatis mereka akan menjadikan mereka siswa sesuai atau murid yang baik. Sekolah dan guru lain sekolah saya paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Yang satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Kita ambil contoh, misal ada siswa yang rajin sekali, ada siswa yang malas tapi pandai, ada siswa rajin tapi tidak pandai. Nah, mereka saling melengkapi. Bisa yang pandai itu melengkapi yang tidak pandai, yang pandai bisa melengkapi yang tidak pandai. Itu saling melengkapi, kita tahu bahwa itu. Tugas saya dan guru lain adalah mengoptimalkan keistimewaan mereka. Kita harus mengoptimalkan kemampuan mereka. Jadi tugas kita itu mengetahui potensi mereka, bakat dan minat mereka. Jangan sama ratakan siswa A, kelas A dan kelas B, kelas C dan kelas D. Mereka harusnya itu ada perbedaannya. Jadi tugas kita itu mengoptimalkan keistimewaan mereka. Ya, dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Nah, tujuan kita itu yang paling susah itu mengoptimalkan ini. Terkadang dari beberapa guru itu tahu potensi mereka, ada guru yang tidak tahu. Makanya kita inginkan adalah kolaborasi. Kita saling sharing. Bahwa siswa kelas A itu ternyata potensinya ini loh Pak Guru. Ya, jadi kita saling tahu. Oh, guru A itu tahu potensi siswa A. Kita ambil contoh dulu tuh ada yang lulus tuh ada namanya anak kelas 9F itu ada. Kalau pelajaran saya itu ternyata tidak bisa aktif. Tapi ketika guru lain berkata, Pak, dia itu bisa narik
Oh, berarti di bakat dia, potensi bakat dia itu di gerak motorik mereka itu dia bergerak. Dia kan bisa bergerak. Dia mengumpulkan tugas ya nggak pernah. Apalagi tugas video itu nggak pernah. Tapi ketika dia ditemukan potensinya oleh bukan saja ya tanggalnya sini dia bisa menari. Oh, berarti potensi dia itu kan menari, bergerak. Tidak untuk berusaha, tidak untuk kemudian apa listening, kita speaking itu kita juga bisa. Oke, kita bisa simpulkan bahwa visi kita sekolah SMP 12 Kamba terwujudnya peserta didik yang berbudaya, berprestasi, beritek, berteknologi dan mandiri yang berdasarkan iman dan takwa. Jadi semua itu umumnya ini berdasarkan iman dan takwa. Inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, yaitu menciptakan atau mewujudkan pendidik yang berkualitas, memiliki jiwa kepemimpinan dan berakhlak mulia di masa depan dengan menguatkan profil belajar Pancasila. Itu inisiatif atau prakarsa perubahan yang kita wujudkan. Visi sekolah berilmu berkarakter yang kita harapkan misal ini berilmu, berkarakter, berakhlak mulia, berdasarkan kitab dan kitab, serta berwawasan lingkungan. Visi yang kita diskusi ini bisa diterapkan untuk perubahan, tapi bisa juga sesuaikan dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Dan lagi, adakah yang ingin disesuaikan dengan ditambahkan dari visi sekolah kita, Bapak Ibu? Visi kita itu perlu ditambah atau dikurangi atau tetap saja? Bagaimana? Visi aslinya unggul dalam Alex. Visi aslinya itu unggul dalam berkarakter, utuh, menurut santun. Iya, itu berkarakter. Jadi itu. Tapi kita coba dalam visi kita setelah diskusi berilmu, berkarakter, berakhlak mulia, berdasarkan kitab dan kitab serta berwawasan lingkungan. Menurut Bapak Ibu perlu tidak untuk ditambah atau dirubah atau tetap saja itu juga bagus? Bagaimana? Saya rasa masih sudah bagus ya, masih tetap bisa dipakai ya. Iya. Iya Pak Ibu. Iya. Visi kita sekolah itu sudah bagus. Kalaupun nanti akan dirubah, kita tunggu saja. Karena merubah visi itu harus melibatkan berbagai stakeholder yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, komite, pihak dari wali murid. Makanya kita bahas nanti. Apakah sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cerita kita untuk murid? Mau ini gimana? Sudah selaras ya? Alhamdulillah. Karena di sekolah itu dibuat dengan sebagus-bagusnya, ya sesuai dengan kita untuk menjadi murid yang bahagia, untuk menjadi siswa yang berkarakter profil pelajar Indonesia. Dari kesimpulan itu kita bisa menyimpulkan bahwa apakah Bapak Ibu setuju dengan lempar visi yang disimpulkan? Setuju tidak? Setuju ya. Alhamdulillah. Sikap yang mencerminkan visi menurut kita bahas. Yang pertama adalah memberikan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan wawasan global. Yang ketiga, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Yang terakhir, membiasakan hidup sehat dan bersih. Fotonya keren Pak. Fotonya keren sekali Pak. Oke. Untuk ini sebelum saya tutup materi itu kali ini dan diskusi kita, apakah ada pertanyaan dulu atau yang belum? Ya, monggo. Terima kasih untuk kesempatannya memberikan berkaitan dengan diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Di sini saya akan menguatkan saja. Di sini saya juga masih belajar berkaitan dengan visi
dan prakarsa perubahan sekolah. Tadi saya mengikuti kegiatan yang sudah saya laksanakan beberapa jam. Ini adalah impian dari Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan merubah prakarsa perubahan visi, di sini adalah ini impian Bapak Ibu ya. Ini impian Bapak Ibu semuanya keterkaitan dengan visi di SMP 2 Bulakamba dari mulai berkarakter dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu ini diterapkan di visi yang sudah ada, apakah ini sudah masuk atau tidak. Jadi nanti kalau misalnya ini sudah masuk, berarti ini sudah impiannya di dalam visi yang ada di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 Bulakamba ini. Keterkaitan dengan perubahan visi, saya yakin visi di sini sudah sangat luar biasa sekali, karena itu sudah direncanakan sebaik mungkin dengan warga SMP Negeri Bulakamba. Ini namanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal, apakah mau ditambahkan atau tidak. Nah ini, jadi nanti Pak Rizal dan teman-temannya dengan warga SMP 2 Bulakamba silakan bisa merubah visi SMP Negeri 2 Bulakamba kalau misalnya itu masih dibutuhkan. Tetapi kalau misalnya visinya masih yang lama dan perlu ada peningkatan, ya diperbolehkan. Karena yang namanya visi ini tidak cuma diganti dalam 1-2 tahun atau 3 tahun. Itu untuk selamanya juga boleh, selama itu masih belum memuaskan atau masih perlu ada perubahan atau peningkatan dalam visi itu. Jadi itu saja untuk penguatannya. Jadi ini sudah baik sekali ya. Ini nanti bisa diterapkan di visi yang ada di cuma tadi tidak ditampilkan ya. Iya. Visi SMP 2 Bulakamba. Tadi saya sekilas membaca unggul dalam itu santun dalam berkarakter terus Akrab belia. ya itu perasaan ada lanjutannya Pak yang dipajang di sana sebenarnya mulia kayaknya tadi. ada ya Ada. Saya nanti baru kamu. oke nggak apa-apa nanti bisa dimusyawarahkan dengan pihak-pihaknya dari sekolah TCS, wali murid dan juga pihak warga sekolah. Itu saja. Setelah itu nanti refleksi Pak Rizal. Refleksi Pak Panjenengan dan juga Bapak Ibu keterkaitan dengan kegiatan. Setelah itu nanti baru masuk. Karena waktunya sudah. Oke. Terima kasih. Makasih Pak. Oke. Selanjutnya. Kegiatannya refleksi aja. Oke. Nanti sama ini. Oke. Sebelum saya akhiri kegiatan diskusi ini, saya ada beberapa panas dan menjadi ada refleksi diskusi ini menurut Bapak dan Ibu. Untuk pemaparan yang saya sampaikan ini sudah memenuhi kriteria guru untuk diskusi visi atau tidak? Bagaimana Pak Heru? Menurut Pak Heru ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedikit saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizal. Ini refleksinya menurut apa yang saya lihat tadi sudah mengenai pada sasaran apa yang akan dibahas, yaitu tentang visi dan misi sekolah kita yang inti dari akhirnya itu intinya nanti kita bertahap sedikit demi sedikit bisa dirubah ataupun tidak tergantung musyawarah mufakat. Itu refleksi yang saya dengar dan saya ikuti dari awal. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru sudah memberikan refleksinya. Saya butuh lebih dari satu ya. Satu lagi ya. Buang. Monggo mungkin bagaimana tentang refleksi kegiatan hari ini? Nanti terakhir oleh Pak Marco. Terima kasih untuk refleksi ini dari saya sendiri Pak. Mengikuti kegiatan ini saya merasa senang karena saya menjadi tahu bahwa ternyata dalam pembentukan pembuatan visi-misi itu nggak cuma melibatkan beberapa orang, tetapi harus melibatkan berbagai aspek
bisa dijadikan keinginan dan harapan tersebut bisa dijadikan misi keberanian untuk kemajuan sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Amin, Pak Kepala. Mewakili. Baik, terima kasih. Untuk refleksi pada siang hari ini, saya sangat senang sekali, sangat bangga di sini mengikuti acara diskusi yang berkaitan dengan visi dan visi sekolah yang telah dipaparkan oleh Bapak Rizal. Jadi di sini sudah betul sekali sudah disampaikan oleh Bu Ella bahwa pembuatan visi sekolah itu pada dasarnya harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, komite, wali murid dan masyarakat atau juga pemerintahan daerah yang ada. Itu saja. Semoga visi-visi yang sudah ada barangkali bisa lebih diperbarui atau gimana menurut zamannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah menyampaikan refleksi dan kegiatan hari ini. Karena sudah melaksanakan refleksi, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan atau tata laporan saya atau ucapan saya yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Oke, Pak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya sekaligus tadi untuk refleksinya. Semoga acara ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, baik untuk Pak Heru selaku calon guru penggerak berikutnya dan juga Gus dan juga guru-guru yang lain. Dan terima kasih Pak Ibu, Mbak Ella selaku senior dan Pak Rizal sudah berkenan untuk hadir, dan wabil khusus kepada Bapak pengajar praktek yang sudah jauh-jauh memberikan waktunya untuk bisa hadir di SMP Negeri 2 Bulakamba ini. Saya selaku pengacara memohon maaf apabila dalam penyampaian banyak hal yang kurang berkenan, dan yang pasti saya manusia bisa pasti ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Untuk acara berikutnya yaitu penutup, marilah kita sama-sama menutup acara kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wih.